Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi, yakni jamur. Nah, jamur itu apa sih? Jamur itu merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil, sehingga dia itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, terus bagaimana jamur menghasilkan makanannya? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya di cara hidup jamur. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri umum fungi atau jamur. Yang pertama yaitu berukuran mikroskopis dan makroskopis, yakni bisa dilihat dengan kasat mata dan juga ada yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata atau harus menggunakan mikroskop. Yang kedua yakni bersifat eukariotik, tidak memiliki membran inti. Yang ketiga yaitu multiseluler dan uniseluler. Tapi di sini jamur itu lebih dominannya multiseluler. Nah, yang keempat bersifat heterotrof, yakni tidak memiliki klorofil. Jadi jamur itu tidak memiliki klorofil. Dan terus selanjutnya yaitu mendapatkan nutrisi dengan cara absorpsi. Beberapa memiliki zat warna, tapi zat warnanya itu tidak berasal dari klorofil ya, karena jamur di sini tidak memiliki klorofil. Terus bentuknya bermacam-macam. Jadi banyak bentuknya, nanti contohnya di slide selanjutnya. Terus dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah, ini yang membedakan dari tumbuhan juga. Kalau tumbuhan itu tersusun dari selulos, terus kalau jamur itu tersusun dari zat kitin. Nah, yang mana biasanya zat kitin itu terdapat pada hewan bercangkang seperti krustase. Selanjutnya ini gambarnya yang uniseluler. Misalnya pada jamur Saccharomyces. Nah, Saccharomyces itu biasanya dibuat untuk proses fermentasi pembuatan roti. Yang contoh jamur multiselulernya seperti Lepiota. Nah, ini tadi bentuk-bentuknya kan bermacam-macam. Nah, ini contohnya. Ada yang seperti payung, terus ada yang bulat juga, terus itu berbentuk kuping. Nah, selanjutnya struktur tubuh jamur. Yang pertama terdiri dari badan buah. Terus yang kedua yaitu hifa. Hifa itu benang-benang halus. Yang ada itu yang sudah ditunjuk itu benang-benang halus. Selanjutnya ada miselium. Nah, miselium ini juga hifa, juga ada hifanya setengah, tapi dia itu memiliki percabangan. Terus yaitu ada juga sel penghasil spora. Nah, selanjutnya struktur dan fungsi tubuh. Pertama hifa tadi. Hifa merupakan benang-benang halus. Yang kedua yaitu septum atau septa, yaitu sekat atau dinding. Jadi di tubuh jamur itu terdapat sekat atau dinding. Nah, terus hifa senositik, yang mana hifa yang tidak bersektum, hifa yang tidak bersekat. Selanjutnya miselium atau miselia, hifa yang bercabang membentuk anyaman. Jadi benangnya tadi itu seperti bentuk anyaman. Selanjutnya miselium vegetatif, fungsinya untuk menyerap makanan. Miselium generatif, fungsinya untuk menghasilkan spora. Nah, terus ada lagi haustorium atau haustoria, itu terdapat pada ujung hifa. Nah, ini gambar ini bisa dilihat ya pada gambar hifa bersepta atau yang memiliki septum, yang memiliki sekat. Jadi bisa dilihat di gambarnya itu terdapat dinding sel. Nah, terus di pori itu, tengah-tengah pori itu yang dimaksud hifa bersekat.
Jadi dia itu kayak ada batasan antara ruang sini dan ruang selanjutnya. Jadi seperti ada batasan. Nah, yang kedua yaitu hifa sinusitik. Hifa yang tidak memiliki sekat. Itu bisa dilihat di gambar, dia itu langsung los gitu ya, tidak ada batas sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu Haustoria yang tadi itu yang terdapat di ujung hifa. Nah, seperti di gambar itu ya, Haustorium terdapat di ujung hifa. Selanjutnya yaitu cara hidup jamur. Nah, jamur di sini cara hidupnya dengan cara memperoleh nutrisinya itu dikelompokkan menjadi 3. Yakni yang pertama dengan dia itu menjadi jamur sporoba, yakni menjadi pengurai, yang mana mendapatkan nutrisinya itu dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Contohnya seperti daun-daun yang sudah busuk, seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu menjadi parasit, yang mana menyerap nutrisi dari tubuh organisme lain yang ditumpangi inang. Yang ketiga yakni bersimbiosis, yang mana mendapatkan nutrisi dari organisme lain tetapi memberikan keuntungan bagi organisme yang menjadi pasangan simbiosisnya tersebut, yakni simbiosis mutualisme. Contohnya itu membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Nah, itu ada contohnya yang saprofit seperti Gymnophilus. Terus yang parasit itu Ustilago. Yang ketiga yang mutualisme seperti Mycorrhiza. Nah, biasanya Mycorrhiza ini terletak di sistem perakaran tumbuhan. Tuh, jadi dia saling menguntungkan bagi tumbuhan tersebut dalam proses pengambilan mineral dari tanah. Selanjutnya yaitu habitat jamur. Nah, habitat jamur itu disesuaikan dengan cara hidupnya juga. Semisal jamur sporoba itu tumbuh subur pada sisa-sisa organisme baik di darat, air tawar maupun air laut. Kalau di lingkungan darat, jamur itu dapat tumbuh di tempat yang basah, lembab. Yang kedua yaitu jamur parasit, hidup pada organisme dengan kondisi sel inang atau pada organ dalam. Contohnya pada jaringan kulit, organ dalam tubuh dan berbagai jaringan tumbuhan. Yang ketiga, yakni yang jamur simbiosis mutualisme. Dia itu habitatnya dapat hidup di lingkungan ekstrim, baik kutub, gurun yang panas atau bebatuan. Selanjutnya yaitu reproduksi jamur. Reproduksi jamur ini bisa dengan cara seksual dan aseksual. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang secara seksual. Nah, secara seksual itu bisa dilihat di gambar, dimulai dari yang nomor 1 itu, yakni meeting hifa atau hifanya berpasangan. Lanjut kedua, itu hifa sudah berpasangan. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya plasmogami, yakni penyatuan plasma atau penyatuan nukleus. Itu menjadi di nomor 3 gambarnya. Tapi nukleus di situ masih belum menyatu. Itu ada yang merah sama yang biru. Nah, setelah itu dia akan mengalami kariogami, yakni penyatuan nukleus. Dia akan membentuk 2N yang disebut diploid. Nah, setelah diploid, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, di situ di meiosis itu dia akan menjadi 4N. Setelah 4N, hifanya dia itu akan matang, hifa matang, kemudian dia menyebar. Nah, setelah menyebar, dia akan membentuk hifa baru, bisa disebut dengan micelia itu. Dia membentuk hifa baru. Nah, jadi prosesnya seperti itu dan seterusnya. Cukup sekian untuk pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.